Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, panjang umur, nikmat iman Islam. Dengan nikmat itu kita malam ini pantas bersyukur bisa hadir di rumah ahlul hajat atau ahlul mayit dalam rangka takziah untuk hari yang ke-6 insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling kuat dan mantap imannya, manusia yang paling khusyuk sholatnya, manusia yang paling mulia akhlaknya, manusia yang satu-satunya paling pantas untuk kita jadikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara termasuk agama. Semalam sudah saya bicarakan bahwa ahli mayit atau almarhumah yang meninggal dunia itu di dalam kuburnya diajukan beberapa pertanyaan, dan secara kelakar saya bilang semalam, kalau anak sekolah ujian soalnya itu dirahasiakan, tapi pertanyaan kubur dibocorkan. Sudah lama kita tahu apa pertanyaan dalam kubur itu, dan pertanyaan itu sudah kita hafal. Berikut jawabannya. Kalau pertanyaannya cuma 5 itu, soalnya sudah lama bocor. Hanya orang bodoh yang tidak bisa menjawab kalau secara logika dunia. Tapi karena ini bukan logika dunia, logika alam gaib, jadi tidak semudah itu kita jawab. Nah, surat Yasin ayat 65 yang saya baca pada awal mukaddimah ceramah ini tadi, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini, pada hari itu mulutmu akan dikunci, ditutup rapat-rapat. Lalu yang bicara siapa? Kan di dunia ini selalu mulut yang bicara. Di alam kubur maupun di alam akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kata Allah, kami tutup, kami kunci rapat-rapat mulutmu. Wa tashhadu wa tukallimuna aydihim. Lalu yang berbicara apa? Ternyata yang berbicara tangan kita, anggota badan yang lain. Tangan di dunia nggak bisa ngomong, tapi di alam barzakh ngomong. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah tangan-tanganmu. Yang menjadi saksi dan membenarkan adalah kaki-kakimu. Wa tashhadu arjuluhum. Yang menjadi saksi adalah kakimu. Saksi buat apa?
bima kanu yaksibun, apa yang kamu perbuat adalah anggota badanmu yang melapor kepada Allah maupun kepada malaikat. Hai anak Adam, di dunia kamu bebas berbicara apapun karena lidahmu tak bertulang. Kamu bebas berbohong, kamu bebas memaki orang, kamu bebas membicarakan kejelekan orang, kamu bebas memuji dirimu sendiri. Tapi mulai di alam barzah sampai nanti di pengadilan akhirat, kami tutup, kami kunci mulutmu itu tidak bisa bergerak, tidak bisa memainkan peran sebagai pembicara. Lalu yang bicara waktu kalimuna aidihim, yang bicara itu tanganmu, yang menjadi saksi kakimu. Sebenarnya ini hanya bahasa khusus mewakili hal yang umum. Li'itlaqil jam'iyah, kata bahasa Arab, untuk mewakili hal-hal yang umum yang seluruhnya. Diwakili oleh dua orang, oleh dua anggota badan, tangan dan kaki. Sebenarnya mata bicara sendiri, kuping bicara sendiri, hidung bicara sendiri, tangan bicara sendiri, kemudian kaki bicara sendiri. Matamu yang melek, tidak tidur di malam hari karena sujud kepada Allah, matamu akan laporan, mata ini ya Allah, saya ini bersaksi bahwa hambamu ini sering bangun malam untuk sholat. Saya ini mata ya Allah, matanya dia sering melek membaca Al-Quran. Mata berbicara. Sebenarnya tangan dan kaki itu adalah perwakilan dari anggota badan. Saya punya cerita, sebuah cerita seorang bapak yang sangat alim, mempunyai seorang anak gadis yang juga solehah. Zaman dulu orang mau nikah itu tidak ketemu dengan calon istri atau calon suaminya. Orang tuanya si gadis yang berusaha mencarikan calon jodoh buat anaknya laki-laki yang soleh. Dia sudah lama sekali berdoa. Anak gadisnya sudah mulai beranjak dewasa dan pantas untuk dicarikan jodoh. Dia berdoa, ya Allah, pilihkan atau datangkan seorang pemuda yang soleh untuk calon suami dari anakku. Berdoa setiap malam. Suatu saat Allah rupanya mendengar dan mengabulkan doa si bapak yang alim ini. Datanglah seorang musafir, berjalan jauh, melewati sebuah pinggir sungai. Anak muda ini lama berjalan dan kelaparan, kehausan. Lemas karena kelaparan, karena kehausan. Di aliran sungai atau aliran kali tersebut hanyut satu buah apel. Kemudian karena haus dan lapar, dia ambil buah apel itu, anak muda itu, namanya Sabit bin Gutah. Kemudian dia makan. Baru satu gigit dia makan. Dia sadar bahwa ini bukan punya dia. Dia menyesal, dia istighfar, mau minta ridho dari yang punya buah apel. Supaya, dan gigitan berikutnya nggak berani, dia bawa separuh apel yang bekas gigitannya itu, cari yang punya di mana. Tentunya, ta'awarai kan, ngupalese. Sampai ketemu pohon apel yang memang sebagian cabangnya itu di diperkirakan jatuh dari situ. Nah kemudian dia ketemu seorang penjaga kebun. Wahai bapak, saya tadi memakan satu gigit apel dan saya yakin apel ini dari sini.
Saya minta ridhonya, wahai Bapak. Yang saya makan saja, kalau yang tidak makan, yang belum saya makan ini saya kembalikan. Karena bagi saya ini haram. Kemudian, si bapak ini ternyata cuma tukang kebun, bukan yang punya. Wahai anak muda, saya ini cuma karyawan, penjaga kebun. Saya tidak berhak menghalalkan apa yang kamu makan. Itu karena saya bukan yang punya. Tolong kasih tahu saya di mana rumah yang punya ini. Sekira-kira 5 mil dari sini, nak. Berjalanlah ke utara sekitar 5 mil. 5 mil itu kalau dihitung kiloan sekitar 8,5 kilometer, hampir 10 kilo. 10 kilometer. 8 kilo jalan kaki lumayan jauh, panas-panas. Ya mungkin sini sampai Nangraban Nipah lah. Jalan kaki dan bukan jalan raya. Ketemu rumahnya. Menurut penjaga kebun bapak, yang punya kebun apel di sana itu adalah bapak. Saya sudah terlanjur makan yang haram, bapak. Apel ini saya makan baru separuh. Yang separuhnya ini saya kembalikan kepada bapak. Dan yang separuh yang saya makan, mohon dihalalkan, diridhoi, diikhlaskan. Naluri bapak yang alim ini mengatakan, ini anak yang jujur dalam hatinya. Mungkin anak ini utusan Allah, kiriman Allah untuk calon jodoh anak saya. Berpikir si bapak yang alim ini. Akhirnya dalam hatinya seolah-olah dapat ilham atau bisikan dari malaikat, itulah calon menantumu. Tapi dia tidak mau begitu saja, mau diuji. Saya ikhlaskan, saya ridho separuh apel yang kamu makan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya wahai Bapak? Syaratnya kamu harus menikahi anak gadis saya. Jadi suaminya anak gadis saya. Kalau kita sih mungkin kan berkah, anugerah. Tipu warawei ditawarkan seorang istri. Walaupun dia belum lihat mukanya. Nah, terus si anak muda ini, si Sabit bin Gutah ini, saya terima Bapak. Tapi apakah kamu ikhlas? Kata Bapak calon mertua ini. Karena anak saya ini buta, bisu, tuli dan lumpuh sekaligus. Buddha mana? Pingafikon, tiluan lampak, dan tiluan nuntut. Sekalinya cuma separuh apel aja kok harganya mahal banget. Harus menikah dengan seorang lumpuh, seorang tuli, seorang bisu, seorang buta. Inilah orang soleh. Daripada dia makan yang haram, karena kalau nggak itu nggak diridhoi, kalau nggak diridhoi dibawa sampai mati. Dosa cuma setengah apel doang. Baik Bapak, saya rela menikah dengan anak Bapak. Asalkan Bapak ikhlaskan apel yang saya makan ini, ridho dunia akhirat. Iya, saya ridho dunia akhirat. Singkat cerita, dinikahkan. Setelah dinikahkan, singkat cerita beberapa saat kemudian dinikahkan. Nikahnya nggak ketemu, nggak dampingan kayak nikah kita sekarang. Loh kita sekarang sih belum nikah udah macam-macam kita. Udah pegang sini, pegang sono, gandeng sini, gandeng sono. Bahkan marulah orang sudah. Jadi beda. Nah, saya teruskan ceritanya. Begitu nikah, dilaur nih anak, wei muara di kamar. Iya, dengan hati yang kecewa dan ayah menanggung sedih lah. Dia coba nikah dom pako, dom buddha, dom pinga, dom mpongi. Dia lengkap penderitaannya nih. Jadi kamu niat nuntulah tilo ringa, eda tilo eda, nuntut tilo nuntut. Pako wali, dia macam ikhlas, punya macam ikhlas. Sedih nih. Karena sudah terlanjur sama-sama rela, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas.
Dia masuk kamar. Sebagai seorang Islam tentunya, Assalamualaikum. Dijawab sama istrinya yang baru dinikahkan oleh bapaknya. Jawabnya enak lagi. Waalaikumsalam. Terus yang laki ini heran. Kata bapakmu, kamu kan bisu. Kenapa bisa jawab? Apa jawaban si gadis yang soleh? Ayah saya benar. Memang saya bisu. Tidak pernah bicara yang sia-sia. Kalau saya bicara, benar dan manfaat. Kata bapakmu, kamu juga tuli. Kok kenapa kamu bisa dengar salam saya? Benar, bapak itu benar. Saya tuli. Saya tidak pernah mau mendengar yang sia-sia dan hal-hal yang haram. Kata bapakmu, kamu juga lumpuh. Kok kamu bisa turun dari tempat tidur membukakan pintu untuk saya? Kata si gadis, saya memang lumpuh. Benar kata bapakku. Karena kaki saya tidak pernah melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Apa yang apa namanya? Empako waur, empinga waur, bisu waur, tinggal laut. Empongi. Tiluan nuntu. Kata bapakmu, kamu juga bisu. Bapakku sungguh benar. Karena saya tidak berbicara selain yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Singkat cerita, dari pernikahan Gutah bin Sabit dengan anak solehah, anak dari ulama ini, lahir anak. Menjadi ulama besar, salah satu pimpinan mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Siapa Imam Abu Hanifah? Salah satu mazhab fikih dalam Islam. Ada mazhab Syafi'i, ada Hambali, ada Hanafi, ada Maliki. Hanafi ini akhirnya dia Gutah bin Sabit itu. Kemudian akhirnya anaknya dinamakan Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit itulah Imam Abu Hanifah. Apa kelebihannya? Al-Quran 30 juz hafal, berikut tafsirnya, berikut asbabun nuzulnya, berikut ilmu Al-Qur'annya hafal. Berikut semua ilmu Al-Qur'an hafal. Kemudian hafal ribuan hadis. Kemudian mendirikan satu mazhab yang namanya dikenal dengan mazhab Hanafi. Kesimpulannya apa? Hati yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah, dan selalu menjaga ketaatannya itu, insya Allah kalau punya anak, insya Allah melahirkan anak yang soleh. Jadi mohon maaf para hadirin, walaupun saya mungkin kurang berhasil mendidik anak-anak saya, bukan berarti tidak boleh ngomong ke orang-orang lain. Ilmunya tetap manfaat. Generasi kita yang akan datang, kalau mau punya anak yang soleh, tidak tiba-tiba, tidak sekonyong-konyong datangnya, harus diusahakan. Contoh, Nabi Ibrahim itu kan menikah 70 tahun belum punya anak. Selama 70 tahun itu dia berdoa. Antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, anugerahkan dari istri-istriku anak keturunanku yang soleh, yang menjadi pemimpin bagi orang-orang beriman. 70 tahun berdoa seperti itu. Sudah tidak punya harapan punya anak, karena istri pertamanya Siti Sarah udah sangat tua. Akhirnya Siti Sarah melamarkan seorang gadis untuk dinikahi sebagai istri keduanya suaminya.
Luar biasa. Kalau ibu-ibu zaman sekarang berani nggak seperti itu? Saya tantang sekalian. Akhirnya apa jaminan bisa Ustaz nikah lagi? Mahan macam ibu menghujat Ustaz itu. Agim nikah tuh kiamat di dunia. Dihujat sama ibu-ibu. Saya tanya, poligami itu hukum Islam bukan? Hukum Islam. Kenapa ibu-ibu nggak setuju? Setuju Pak Ustadz, cuma jangan sampai suami saya. Poligami nggak apa-apa Ustadz, boleh. Cuma jangan sampai suami saya. Ini sama aja nggak boleh. 70 tahun berdoa kayak gitu, istrinya udah nggak mungkin punya anak. Tapi doanya itu ternyata Nabi Ibrahim ini kalau nggak salah Nabi yang ke-7, yang ke-6. Ke-7, 8, 9 sampai 25 itu anak cucu Ibrahim semua. Karena doanya ditabung 70 tahun baru dikasih sekaligus sama Allah, semuanya soleh-soleh gitu. Contohnya Sabit Guta bin Sabit juga begitu. Doanya lama dapat keturunan yang soleh. Saya kaitkan kalau memang mau seperti Sabit bin Guta atau Nu'man bin Sabit, itu memang harus diupayakan, harus diusahakan. Ya kalau udah terlambat bagaimana Ustaz? Ya minimal diajak anak-anak itu untuk berbuat yang selalu taat kepada Allah. Saya teruskan cerita Nabi Ibrahim dilamarkan gadis Siti Hajar oleh Siti Sarah. Ya ini memang naluri ibu-ibu juga Al-Quran itu ngomong. Tidaklah mungkin di dalam satu hati itu dibagi dua cinta itu nggak mungkin, kata Al-Quran. Agak sulit, terutama ini ayat sebenarnya untuk laki-laki. Nggak mungkin. Nah, dikaitkan lagi dengan surat An-Nisa ayat 3 kalau nggak salah. Fa in kuntum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Boleh menikahi perempuan itu 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Allah juga udah tahu bahwa laki-laki itu nggak mungkin bisa berlaku adil. Biasanya sih biasanya kalau istri tua tuh biasanya secara kelakar kayak Al-Quran yang sudah usang. Beli Al-Quran baru, kira-kira yang usang apa yang baru dibaca? Yang baru. Kadang-kadang begitu, istri lamanya kan udah tua. Yang baru dipakai terus. Karena memang tidak mungkin berlaku adil. Allah juga udah tahu itu. Yang bisa berlaku adil itu hanya mungkin Rasul paling tinggi wali Allah. Kalau wali setan macam kita nggak mungkin. Bagaimana mau adil? Di sini 3 hari, di sana katanya 3 hari. Enggak juga. Akhirnya dirubah 7 hari di sana, 3 hari di sini. Akhirnya yang terjadi kalau orang-orang yang ya nggak semua. Ada juga yang punya istri lebih dari satu tuh yang ada teknik tipsoni, tipu sana, tipu sini. Ngegombal di sana, ngegombal di sini tuh. Makanya memang. Tapi satu hal, Nabi Ibrahim tuh punya istri 2, tapi seluruh anaknya memang terkabul doanya. Minimal doa yang rata-rata terkabul itu memang doa berturut-turut 40 hari. Termasuk doa domestik. Kenapa harus ada 40 hari? Karena ada contoh. Nabi Adam diusir dari surga, disuruh tobat, dan beliau tidak putus 40 hari itu doa. Bahkan sampai 70 tahun katanya baru ketemu lagi ya, Hawa di padang Arafah itu. Nabi Yunus ditelan ikan hiu, doa dalam perut ikan itu juga 40 hari. Jadi Nabi Musa ketika melawan Dajjal Nusa Samiri 40 hari 40 malam, arba'ina lailan katanya, 40 malam berdoa. Ini Nabi Ibrahim bukan hanya 40 malam, 70 tahun. Dimohon maaf kalau doa-doa yang sifatnya kita minta kepada Allah, santunnya jangan terlalu minta dikabulkan cepat. Diminta dikabulkan cepat bisa, tapi kalau nggak
kabulkan secepat itu. Tidak usah marah-marah pada Tuhan. Jantung ijat doa mata rumah guna aja kembali dan lain-lain lah. Tidak boleh begitu, harus ikhlas, sabar gitu. Iya, Tuhan kita atur. Padahal Tuhan yang maha pengatur. Ar-Rabb, Rabbul Alamin, maha pengatur. Tidak bisa kita atur. Kembali ke al-yawmun hatimu ala afwahihim tadi. Semua anggota badan kita ini yang berbicara, yang akan menyaksikan, akan membenarkan amal perbuatan kita di hadapan malaikat di alam kubur maupun di hadapan Allah dan seluruh malaikat dan rasul-rasul di akhirat nanti. Termasuk mohon maaf, termasuk kalau bisa seperti apa yang kita gunakan untuk ibadah itu menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya jangan sampai ada pakaian bagus yang kita beli yang tidak kita pernah pakai buat sholat. Ada tradisi misalnya Idul Fitri beli baju baru, walaupun bukan itu tujuannya. Nah, baju itu dipakailah untuk sholat. Usahakan lajan bakar weki mada kalau beli baju baru pasti saya pakai hari Jumat, pakai pertama untuk sholat Jumat, biar Allah biar dia menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, saya ini bajunya baru dipakai pertama untuk sholat. Kadang-kadang nggak tahu di sini lah, di Jakarta ada juga. Setiap terutama dari Hosiwe Botong Ngampu, setiap pesta nikah juga baju bau. Salam hari rau baju kak bini. Komiti pernah kali rau di sembilan kali yang bina. Hati-hati deh. Pesta dong kita beli baju bau lu waktu ini alum gengsi. Dia itu joki mori yang lagi gengsi. Baju sileng ngasih tadi baju itu ini nuntuk siapa nih? Dia belakang kan baju naik beba itu baju itu kami gitu. Ya kami dosa kah? Nuntuk ya lengan di stokin beda nih. Nuntuk ya baju lengan. Itu pola hidup kita. Ya. Rasulullah itu nggak pernah punya baju lebih gitu. Umar bin Khattab itu jumban ini yang di mimbar kan. Pernah dia terlambat naik jadi khotib Jumat, nunggu nginau mango jumban, padahal dia presiden. Saya memang mimpi ada presiden yang kayak gitu sekarang. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, begitu dilantik jadi khalifah itu, bukan alhamdulillah. Kalau kita terpilih jadi kepala desa aja, jangan tinggi-tinggi aja jadi kepala desa, bisa pesta, ngundang organ tunggal. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ucapannya innalillahi wa inna ilaihi sama Allah mati, karena dia bilang jabatan itu amanat di pundaknya lebih berat di akhirat. Amanat apapun yang Allah berikan, termasuk pakaian yang kita pakai, diusahakan dipakai untuk beribadah kepada Allah, biar disaksikan. Dan untuk memang nyebrang ke sana ke sini. Termasuk benda-benda yang kita pernah pakai untuk ibadah itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya sunnah, lau misal sigi, usahakan tempat sholat wajib dan tempat sholat sunnah itu dipisah. Karena ubin tempat kita sujud itu nanti bicara di hadapan Allah. Ya Allah, hambamu ini pernah sujud di atasku. Ya. Karena tadi saya mau bicara tentang setelah pertanyaan kubur kita lolos itu, lalu arwah kita ini kemana? Sampai hari kiamat itu. Arwah orang beriman di mana? Arwah orang durhaka di mana? Cuma karena katanya besok saya lagi yang bicara, saya simpan itu untuk besok.
Iya. Malam ini mungkin cukup dulu apa yang saya sampaikan. Semoga tetap pada manfaatnya bagi diri saya dan para jemaah sekalian. Edim harapan mada, harapan daigo, aina bosan. Iya, ain bosan kedean untuk mata. Iya. Insya Allah barajar mengawak daerah barajar aturau kita keserunden. Dan itu harapan saya nggak pingin apa-apa. Iya. Masyarakat ya dia mungkin botok ngampu di antara weki warake kok bisa aja sekolah agama esenaristo ini. Iya. Dan insya Allah isi kalau ada sebagian kecil sudah saya fahami, sudah saya pelajari dengan baik. Apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Amin. Bagi saya terutama dan bagi para hadirin sekalian, khusus buat ananda berempat, anak-anak dari almarhum dan juga istrinya. Akhirnya para hadirin sekali lagi tetap kita kirimkan doa buat almarhum. Satu harapan kita amal ibadahnya diterima, dosa dan kesalahannya diampuni, Amin. dilapangkan kuburnya, dan nanti di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa neraka. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ilah khususan li arwahi Nasrullah bin Haji Ismail. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul khawatimi wa yustaqal gamam bihil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afan dari hisab. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbi ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna taqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana inna as'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa hadiyatan wa maghfiratan khususan di ahli kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua ila arwahi ila ruhi Nasrullah bin Haji Ismail. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa lam taj'al qabrahu min hufratin niran. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.